Selamat pagi Bapak dosen, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 10 di sini kami akan mempresentasikan tugas DAS 4 tentang perencanaan dan perancangan puskesmas. Sebelum kami mempresentasikan tugas kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari Yogi. Perkenalkan, nama saya Putri Wiliawan, NIM 028. Saya Ibnu Gede Rizjawan, NIM 031. Saya Iputu Andre Yogi Prasetya, NIM 055. Saya Ida Bagus Hari Suputra, NIM 056. Saya Mikael Kartensbahi, NIM 057. Untuk yang pertama adalah latar belakang keberadaan puskesmas di Kecamatan Nambian Semal. Seperti daerah lain, Kecamatan Nambian Semal memiliki unit kesehatan berupa puskesmas yang melayani wilayah kerja di masing-masing desa. Di antaranya Puskesmas 1 melayani Desa Melakio, Ayunan, Dauya Candi, Sangeh, Punggul, Selat, dan Taman. Puskesmas 2 melayani Desa Sendang, Angantake, dan Jagapati. Sedangkan Puskesmas 3 melayani Simbangan Gede, Simbangan Kajo, dan Lereng Sabo. Seperti hasil survei sebelumnya, Puskesmas 991 memiliki beberapa kelebihan. Seperti misalnya dari segi site, Puskesmas 1 cukup luas dan memadai untuk melakukan pelayanan kesehatan. Dari segi fungsi dan pelayanan, Puskesmas ini terbilang cukup lengkap. Hanya saja, Puskesmas ini terletak cukup jauh dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Nambian Semal. Bukan hanya satu, puskesmas lain seperti puskesmas 2 dan 3 juga tidak bisa menjangkau secara maksimal beberapa desa seperti Desa Mambal, Bungkaso, dan Bungkaso Pertiwi. Kesimpulannya, dikarenakan kurangnya jangkauan puskesmas yang ada di Kecamatan Nambian Semal, maka dari itu dibutuhkan bangunan puskesmas yang terletak di sekitar Desa Mambal, Bungkaso, dan Bungkaso Pertiwi untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat sekitar. Untuk tujuan perancangan, yang pertama adalah meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan dalam rangka penanganan kesehatan yang paling pertama untuk masyarakat, khususnya di Kecamatan Nambian Semal yang daerahnya belum terjangkau fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Yang kedua, memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat lewat sisi arsitektur, semisal pemanfaatan penghawaan dan pencahayaan alami dalam bangunan untuk memberikan kenyamanan bagi sivitas. Yang ketiga, mendesain bangunan puskesmas dengan baik dari segi penataan ruang untuk memaksimalkan fungsi atau pemanfaatan bangunan puskesmas untuk memberikan kemudahan dan merancang bangunan puskesmas yang memenuhi kelayakan sebagaimana tercantum dalam Permenkes serta menyesuaikan dengan standar dan regulasi di daerah tersebut. Kemudian ada kajian pustaka. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan. Tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Menurut Permenkes RI nomor 75 tahun 2014. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2014, bab 4 pasal 23 mengenai standar pelayanan puskesmas terdiri dari 1. Pelayanan UKM, 2. Pelayanan UKP, 3. Optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan puskesmas. Yang keempat, pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola kehidupan. Untuk sarana fasilitas puskesmas dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ruang kantor, dapat digunakan untuk kegiatan lain dalam mendukung pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas. Yang kedua ada ruang pelayanan, dapat digunakan untuk kegiatan utama pasien dalam hal perawatan mulai konsultasi dan konseling kesehatan. Yang ketiga, ruang penunjang digunakan untuk kegiatan yang mendukung pelayanan yang berada pada puskesmas tersebut.
Untuk zona lokasinya dapat ditentukan melalui kondisi geografis dan kontur yang tidak ekstrim. Kemudahan aksesibilitas, keberadaan fasilitas pendukung, pengupayaan keamanan, ketersediaan utilitas, serta pengelolaan kesehatan publik. Sedangkan untuk persyaratan bangunan puskesmas itu sendiri, antara lain, ditetapkan nilai KDB maksimal 60%, nilai KLB maksimal 1,8, nilai KDH minimal adalah 15%, serta memperhatikan GSB dan GSP. Zona berdasarkan privasi kegiatan, yaitu ada 3, yaitu area publik, area semi publik, dan area privat. Selain itu juga harus disediakan fasilitas pendingin untuk penyimpanan obat-obatan khusus dan vaksin dengan suplai listrik yang tidak boleh terputus. Selain itu, lebar koridor disarankan 2,4 meter dengan tinggi langit minimal 2,8 meter. Koridor sebaiknya lurus. Apabila terdapat perbedaan ketinggian permukaan pijakan, maka dapat menggunakan ram dengan kemiringan tidak melebihi 7 derajat. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk studi presiden Puskesmas Aben Semal 1 Badung, yang berlokasi di Jalan Cium Menara, Belah Kiuk, Kecamatan Aben Semal. Jenis puskesmas ini merupakan puskesmas rawat inap. Kemudian untuk luas areanya 9.841 meter persegi. Kemudian untuk konsep, menggunakan konsep neovernakular. Puskesmas Aben Semal 1 Badung merupakan puskesmas terbesar di wilayah Badung Utara. Areal puskesmas ini terdiri dari 1 gedung utama serta gedung UPT instalasi farmasi. Gedung utamanya terdiri dari 3 lantai, yang dimana lantai 1 dan 2 difungsikan untuk pelayanan medis dan lantai 3. Selanjutnya, di sini ada setting bangunan terhadap lingkungan sekitar. Puskesmas Aben Semal 1 terletak di pinggir jalan utama dengan di sebelah timur areal terdapat persawahan, sebelah utara dan selatan terdapat bangunan warga serta perkotaan. Kemudian setting bangunan terhadap tapak. Areal Puskesmas 1 Aben Semal Badung memiliki gedung utama serta gedung farmasi yang sekelilingnya didominasi areal parkir serta beberapa lahan kebun. Kemudian untuk pencapaian ke dalam bangunan pada tapak, untuk pencapaian ke dalam bangunan ini terdapat 2 entrance yang digunakan sebagai akses keluar masuk kendaraan dan digunakan sekaligus sebagai entrance pengunjung. Kemudian ada keberadaan ruang terbuka atau publik. Ruang terbuka pada puskesmas ini terdapat pada area depan serta belakang yang dijadikan sebagai tempat parkir kendaraan, smoking area, serta beberapa digunakan untuk kebun. Selanjutnya ada keberadaan ruang penerima. Ruang penerima di sini berupa ruang administrasi serta registrasi yang berfungsi untuk pendataan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan medis memiliki keperluan lainnya. Kemudian ada gaya fasad bangunan. Fasad bangunan puskesmas ini menggunakan konsep neovernakular yang mengambil bentuk dari gaya arsitektur tradisional Bali yang dipadukan gaya modern. Kemudian ada komposisi fasad bangunan. Komposisi pada fasad bangunan ini bisa dikatakan berimbang dengan lingkungan sekitarnya, di mana dari lantai 1 hingga lantai 3 memiliki bentuk dan material yang sama. Kemudian yang terakhir ada model perancangan. Model perancangan yang digunakan pada eksterior puskesmas memiliki kesan yang unit pelayanan kesehatan yang modern tanpa menghilangkan unsur tradisionalnya. Kemudian di sini ada ketentuan menurut standar lokasi. Yang pertama ada geografis. Dari segi letak geografis, puskesmas ini didirikan di tengah pemukiman masyarakat yang tidak berbahaya. Kemudian ada aksesibilitas transportasi. Puskesmas ini terletak di pinggir jalan utama yang bisa diakses oleh semua jenis kendaraan. Kemudian ada kontur tanah. Kontur tanah ini di mana puskesmas ini berdiri terbilang cukup datar karena dekat dengan pemukiman. Kemudian fasilitas keamanan. Areal puskesmas ini dikelilingi tembok dengan tinggi kurang lebih 2 meter dengan pengawasan security 24 jam. Kemudian fasilitas parkir pada areal puskesmas ini cukup luas yang cukup menampung banyak kendaraan. Kemudian pengelolaan kesehatan publik. Puskesmas ini sudah memenuhi standar
pengelolaan limbah khusus seperti limbah B3. Kemudian ketersediaan utilitas publik. Di sekitar puskesmas ini sudah terdapat fasilitas sanitasi yang lengkap untuk air bersih dan air kotor. Kemudian kondisi lainnya, puskesmas terletak jauh dari saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi. Penjabaran konsep dasar. Pemilihan site didasarkan dengan pemanfaatan potensi pada site semaksimal mungkin, yang dimana site ini juga terletak pada akses menuju jalan utama yang sekitarnya masih terdapat permukiman warga. Sirkulasi site. Untuk sirkulasi manusia dapat digunakan oleh segala kalangan, termasuk penyandang cacat atau disabilitas. Untuk sirkulasi kendaraan dapat digunakan oleh kendaraan pengunjung maupun kendaraan puskesmas dengan 2 akses untuk keluar masuk puskesmas. Selain itu, terdapat sirkulasi alat kesehatan seperti kursi roda dan ranjang pasien untuk memudahkan penanganan medis. Pola massa yang digunakan pada bangunan ini nanti ialah monolit, yaitu seluruh kegiatan dilakukan di dalam satu massa bangunan untuk mempermudah penanganan medis. Ruang luar. Konsep ruang luar pada bangunan ini nantinya akan dibuat dengan banyak vegetasi perindang untuk memberikan kesan sejuk untuk para pasien. Ruang dalam. Sedangkan untuk konsep ruang dalamnya akan lebih mengandalkan pengawalan dan pencahayaan alami, serta material yang digunakan lebih higienis dan mudah dibersihkan. Jadi, untuk kesimpulan konsep dasar dari puskesmas kami yaitu Bring Nature Inside, yaitu merancang puskesmas dengan memaksimalkan unsur alami pada ruang untuk membuat aktivitas nyaman dan rileks. Baik, selanjutnya penjabaran tema perancangan. Bentuk bangunan. Dari segi bentuk bangunan, puskesmas ini dirancang berbentuk lebar dengan banyak bukaan sebagai ciri khasnya dengan tujuan memaksimalkan pengawaan dan pencahayaan alami. Selain itu, atap bangunan ini nantinya akan dirancang dengan bentuk yang miring atau kerucut sebagai ciri khas dari bangunan tropis. Selain itu, dari segi penataan tata ruangnya, bangunan ini dirancang open space atau terbuka yang nantinya di sekitar bangunan akan disediakan untuk landscape sesuai dengan konsep dasarnya yang ingin membawa unsur alami pada puskesmas ini. Struktur dan material. Material yang digunakan biasanya pada penerapan tema tropis kontemporer adalah material yang umumnya mudah dijumpai di negara tropis, seperti bata merah, kayu, beton, dan lain-lain. Jika dilihat dari kondisi tapaknya yang tidak berkontur, maka struktur yang digunakan ialah struktur beton dengan tulangan besi yang sudah terbukti kekokohan dan kekuatannya. Jadi, kesimpulannya, tema perancangan dari puskesmas ini ialah tropis kontemporer, yaitu menampilkan karakter desain yang modern dan fleksibel dengan tetap memperhatikan pengaruh lingkungan sekitar. Baik, selanjutnya ini adalah program fungsionalnya. Dapat dilihat aktivitas dari puskesmas ini yaitu dokter, pasien, perawat, dan pegawai administrasi, pegawai tata usaha, dan kepala puskesmas. Dan kepala tata usaha bidang penanggung jawab UKP dan keperawatan masyarakat, penanggung jawab UKM dan pengembangan, pegawai linen, penanggung jawab UKM farmasi dan lab, penanggung jawab pelayanan kesehatan dan jejaring Vaskes, satpam, cleaning service, dan selanjutnya ini adalah program performansi dari puskesmas kami. Dan ini merupakan diagram IK-nya. Dan selanjutnya ini kesimpulan dari program arsitektural dari puskesmas kami. Dan dapat dilihat dari nama ruangnya dan luasnya. Yang pertama, ruang administrasi kantor yang luasnya 12 meter persegi. Yang kedua, ruang kepala puskesmas luasnya 6 meter persegi. Dan yang ketiga, ruang rapat yang luasnya 34 meter persegi. Ruang pendaftaran dan rekam medis luasnya 10 meter persegi, ruangan tunggu 50 meter persegi, ruangan pemeriksaan umum luasnya 18 meter persegi,
ruang gawat darurat atau IGD yang luasnya 49 meter persegi, ruangan kesehatan anak dan imunisasi luasnya 23 meter persegi, ruangan kesehatan ibu dan KB luasnya 17 meter persegi, ruangan kesehatan gigi luasnya 11 meter persegi, ruangan ASI luasnya 16 meter persegi, ruangan promosi kesehatan yang luasnya 13 meter persegi, ruangan farmasi yang luasnya 33 meter persegi, ruangan persalinan yang luasnya 16 meter persegi, dan ruangan rawat pasca persalinan luasnya 27 meter persegi, ruangan tindakan luasnya 16 meter persegi, ruang rawat inap yang luasnya 32 meter persegi, kamar mandi WC umum lantai 1 luasnya 20 meter persegi, kamar mandi WC umum lantai 2 luasnya 15 meter persegi, kamar mandi WC disabilitas luas yang lantai 1 luasnya 66 meter persegi, kamar mandi WC disabilitas lantai 2 6 meter persegi, kamar mandi WC rawat inap yang luasnya 6 meter persegi, laboratorium luasnya 24 meter persegi, ruang cuci linen luasnya 14 meter persegi, ruang sterilisasi luasnya 11 meter persegi, ruang penyelenggara makanan yang luasnya 33 meter persegi, ruangan jaga petugas lantai 1 luasnya 9 meter persegi, ruangan jaga petugas lantai 2 luasnya 9 meter persegi, gudang umum luasnya 20 meter persegi, dan pos sapam yang luasnya 6 meter persegi. Jadi total ruangan yang ada di puskesmas kami jumlahnya yaitu 562 meter persegi. Total luas dari lantai dasar puskesmas ini yaitu 287 meter persegi dengan luas parkir 296 meter persegi dan mempunyai KDB yaitu totalnya 373 meter persegi. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang program tapak SAID 1. Yang pertama untuk pembuatan kesesuaian dengan pola perkotaan. SAID berada di lokasi strategis yaitu di Desa Mambal, Badung, Bali, sehingga kebutuhan akan fasilitas dan penunjang dapat terpenuhi. Untuk aksesibilitas SAID ini berada di Jalan Mambal Semana, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali. Jalan ini dekat dengan jalan besar, dapat dilalui oleh mobil dan lain-lain, namun hanya dapat dicapai dengan 2 jalur saja. Dan untuk ketersediaan pelayanan kota seperti utilitas, transportasi, lokasi SAID yang berada di wilayah ini dekat dengan permukiman penduduk dan pasar, yang tentunya utilitas, air, listrik, telepon, dan lain-lain dapat terpenuhi. Sekarang fasilitas lingkungan dan sosial. Keberadaan SAID ini dekat dengan fasilitas-fasilitas penunjang dan sosial seperti rumah makan, tempat pencucian mobil, rental sepeda, pasar mambal, pemukiman penduduk, dan lain-lainnya. Karena pada wilayah ini merupakan pusat keramaian dari Kecamatan Abian Semal. Dan untuk pertimbangan alih fungsi pada masa depan, ada kemungkinan tidak atau ya, melihat kondisi keberadaan sekitar SAID-nya yang cukup strategis, maka kemungkinan tidak jadi alih fungsi lahan pada masa mendatang untuk kenyamanan wilayah di sekitar SAID. Kedekatan dengan pasar atau konsumen yang dilayani. Letak SAID cukup strategis dan dekat dengan konsumen yang akan dilayani, karena pada SAID ini dekat dengan pemukiman penduduk. Dan yang terakhir, pemanfaatan lahan mati atau produktif. SAID ini merupakan lahan produktif yaitu berupa persawahan yang akan dijadikan sebuah bangunan puskesmas. Dan yang ini untuk penilaian program tapak SAID 1, yaitu total penilaian kelompok 125 dan rata-ratanya 25. Selanjutnya program tapak pemilihan dan pembuatan SAID kedua. Pembuatan yang pertama yaitu kesesuaian dengan pola perkotaan. SAID berada di lokasi strategis yaitu Latu Sari, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, sehingga kebutuhan akan fasilitas dan penunjang dapat terpenuhi. Selanjutnya aksesibilitas SAID.
Saat ini berada di Jalan Pusparesti, Latusari, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali. Jalan ini berada di jalan utama yang dapat dilalui oleh mobil. Saya dapat ditempuh dengan 4 jalur, yaitu dari belah Kio, sebelah utara, Mambal sebelah timur, Gerih sebelah selatan, dan Penarungan sebelah barat. Selanjutnya, ketersediaan pelayanan kota, seperti utilitas transportasi. Lokasi saat ini berada dekat dengan wilayah pemukiman penduduk. Utilitas pada saat ini seperti air, listrik, telepon, dan lain-lain sudah terpenuhi. Selanjutnya, fasilitas lingkungan dan sosial. Keberadaan saat ini dekat dengan fasilitas-fasilitas penunjang dan sosial, seperti rumah makan, tempat pencucian kendaraan, dan hanya terdapat sedikit pemukiman penduduk, dan lain-lainnya. Saat ini berada jauh dengan pusat Abian Semal. Selanjutnya, pertimbangan alih fungsi pada masa depan, ada kemungkinannya atau tidak. Melihat kondisi keberadaan site yang cukup strategis, maka kemungkinan tidak jadi alih fungsi lahan pada masa mendatang untuk kenyamanan wilayah sekitar site. Selanjutnya, kedekatan dengan pasar atau konsumen yang dilayani. Letak site yang cukup strategis karena dekat dengan pasien yang akan dilayani. Karena pada saat ini berada dekat dengan pemukiman penduduk. Dan yang terakhir, pemanfaatan lahan mati atau produktif. Saat ini merupakan lahan produktif, yaitu lahan persawahan yang akan dijadikan sebuah bangunan puskesmas. Selanjutnya, yaitu total penilaian kelompok set 2 dengan total 144 dengan rata-rata 28,8, yaitu dibulatkan dengan menjadi 2. Selanjutnya, kesimpulan pemilihan set. Kami memilih set kedua karena berdasarkan pertimbangan dan analisis, keberadaan set ini dekat dengan fasilitas-fasilitas penunjang dan sosial, seperti rumah makan, tempat pencucian kendaraan, pasar, pemukiman penduduk, sekolah, dan lain-lain. Lokasi set ini memiliki utilitas yang cukup baik karena set ini sudah berada di pinggiran kota. Sumber daya seperti listrik, air, dan telekomunikasi sangat baik untuk menunjang kebutuhan puskesmas ini, yang terletak pada lahan hijau yang berupa persawahan dengan kontur datar. Untuk mencapai rumah sakit rujukan dari set ini memerlukan waktu tempuh sekitar 20 menit. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan analisa site. Dimensi dan karakteristik site. Lokasi ini terletak pada Jalan Raya Pusparesti, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali. Site ini memiliki ukuran 1.500 meter persegi atau 15 are. Saat ini masih mempunyai kualitas yang baik karena tidak terlalu banyak polusi. Saat ini terletak di sebuah jalan berukuran kurang lebih 5 meter. Akses pada site ini dekat dengan jalan utama sehingga membuat site ini mudah ditemukan atau dicari. Site ini sedikit jauh dengan permukiman penduduk dan berdekatan dan lahan hijau yang berupa persawahan memiliki kontur yang datar. Site ini dapat dikatakan cukup strategis untuk merancang sebuah puskesmas karena saat ini berpotensi cukup bagus karena dikelilingi area permukiman masyarakat serta dekat dengan jalan utama. Namun suasana sekitar sedikit gersang dan cukup jauh dari pusat sentral Abian Semal. Baik, di sini saya akan lanjutkan presentasi, yaitu sirkulasi dan pencapaian. Dari area barat, jalan menuju ke Penarungan merupakan jalan utama yang mencakup daerah desa Penarungan. Bisa dilihat pada gambar. Lalu dari arah utara, jalan menuju Blakio merupakan jalan utama yang mencakup daerah Abian Semal. Lalu pada dari arah selatan, jalan menuju Gerih merupakan jalan yang mencakup daerah desa Gerih. Dari arah timur, jalan menuju Mambal merupakan jalan utama yang mencakup daerah desa Mambal dan Sibang. Untuk pencapaian dalam site ini terdapat akses berupa jalan dengan lebar kurang lebih 5 meter. Jalan ini juga dekat dengan jalan utama. Saya dapat ditempuh dari 4 jalur, yaitu Blakio pada arah utara, Mambal pada arah timur, Gerih pada arah selatan, dan Penarungan pada arah barat. Lalu saya akan melanjutkan untuk analisa view pada site. Pada posisi site ini memanfaatkan view sawah yang berada pada barat dan selatan site, sehingga saat
pasien ingin menikmati pemandangan dapat menikmati hamparan persawahan yang menjadi view positif tersebut. Pada sisi utara terdapat car wash, rumah makan, dan jalan utama. Lalu pada sisi timur terdapat rumah warga dengan bangunan lantai 1. Pada sisi barat terdapat rumah warga 2 lantai dan sawah. Lalu pada sisi selatan terdapat rumah warga berlantai 1 dan persawahan. Lalu ada analisa arah matahari. Pada matahari pagi, cahaya yang berasal dari arah timur yang cukup memadai untuk masuk ke site karena di arah timur terdapat persawahan. Lalu pada matahari siang, cahaya yang masuk ke site terbilang cukup karena site ini berada di Bali, di mana Bali Indonesia yang dimana merupakan jalur khatulistiwa. Matahari sore, cahaya masuk ke site pada sore hari terbilang kurang karena terhalang oleh bangunan, di mana pada arah barat site terdapat pertokoan lantai 2. Kesimpulan dari analisa matahari ini yaitu nantinya bukaan yang ada di bangunan puskesmas ini akan lebih banyak di arah timur karena ingin memaksimalkan pencahayaan alami pada pagi hari. Karena cahaya di pagi hari sangat baik untuk kesehatan. Selain itu, pada arah timur juga terdapat persawahan yang bisa dimanfaatkan sebagai view dan juga di arah timur terdapat bangunan berlantai yang dapat menghalangi cahaya masuk. Berikut analisa arah angin. Kekuatan angin. Saat ini berada di daerah Latu yang dimana saat ini memiliki angin yang cukup keras karena terletak di area persawahan. Di sekitaran lokasi juga banyak terdapat permukiman yang tidak memiliki bangunan tinggi sehingga tidak menghalangi hembusan angin. Kesimpulan dari analisa arah angin ini yaitu karena di lokasi site yang berada di area persawahan angin yang berhembus cukup keras, tentunya akan menghasilkan udara yang cukup sejuk bagi pasien dan staf yang berada di dalam puskesmas. Selain menghasilkan udara yang sejuk, juga akan menghasilkan udara yang sehat dan bebas dari asap polusi yang dihasilkan dari jalan raya. Lalu ada analisa kontur. Untuk site puskesmas yang akan dirancang terletak di Jalan Puspa Resti, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, berada di sebelah selatan, jalan yang sering dilalui oleh kendaraan. Saat ini tidak berkontur atau datar, sehingga memudahkan dalam proses pembangunan. Karena mengingat site ini berada dekat dengan permukiman penduduk, maka site ini sangat cocok untuk dijadikan pembangunan puskesmas. Pada puskesmas memerlukan dukungan fasilitas yang membantu dalam pelayanan pasien seperti ruang terbuka pada site, memerlukan area yang berkontur datar agar dapat memudahkan pasien dalam melaksanakan aktivitas. Berikut ini merupakan analisa kebisingan. Untuk solusi pertama, menambahkan pepohonan berimbun pada bagian barat dan utara site yang dapat membantu mengurangi kebisingan dari kendaraan dan bangunan sekitar, terutama tanaman tinggi berdaun lebar dan rapat. Solusi kedua, posisi taman yang dimundurkan atau masuk ke dalam agar mendapatkan suasana yang tenang atau jauh dari kebisingan. Solusi yang ketiga, meninggikan pagar. Fungsi pagar ini tidak hanya untuk memberikan rasa keamanan, juga dapat mengatasi suara bising dengan desain atau material yang tidak memiliki celah dan rongga. Solusi yang keempat, memperhatikan posisi atau bentuk pintu masuk atau gerbang agar tidak langsung berhadapan dengan jalan utama. Bisa kita lihat dari gambar ini, untuk warna kuning ini merupakan daerah yang cukup bising atau bising. Lalu yang warna abu-abu ini merupakan area yang cukup tenang. Lalu ini analisa jalur utilitas. Sistem pengairan. Sistem air untuk utilitas daerah sana sebagian besar menggunakan PDAM karena daerah tersebut merupakan kalangan perkotaan atau milenial. Untuk sistem listriknya, sistem kelistrikan pada site ini sudah memadai pada bagian sisi utara site, namun perlu beberapa perawatan untuk keamanan bagi bagian puskesmas. Lalu untuk lokasinya, lokasi site ini memiliki utilitas yang cukup baik, dikarenakan site ini terletak di daerah pinggiran kota. Sumber daya seperti listrik, air, dan telekomunikasi sangat baik untuk menunjang kebutuhan puskesmas ini. Sistem drainase, sistem saluran pembuangan air pada site ini cukup memadai karena adanya pembuangan atau got dengan ukuran 80 cm di sebelah selatan site.
Sekian presentasi dari kelompok 10. Kami memohon maaf jika ada salah kata dari presentasi kami. Sekian presentasi kami. Terima kasih.